Pernahkah Anda terjebak dalam lingkaran beban hutang yang tak berujung? Atau gundah gulana karena rizki terasa seret tak kunjung datang? Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tentu kita semua mendambakan ketenangan hati, kelapangan rizki, dan hidup bebas dari lilitan hutang. Maka dari itu, izinkan saya mengungkapkan sebuah rahasia amalan zikir yang insya Allah akan menjadi kunci pembuka segala pintu kebaikan jika diamalkan dengan istiqomah dan penuh keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahannya, terutama di bulan Ramadan yang suci ini. Bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Disinilah letak kekuatan zikir, sebuah jembatan hati yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta. Kita tahu dalam hidup ini, tak jarang ujian datang dalam bentuk kesempitan rizki atau beban hutang yang kadang terasa menyesakan. Namun, Allah tak pernah membiarkan hambanya sendirian. Allah selalu membuka pintu pertolongan, dan salah satu kunci pembuka pintu itu adalah dengan mengingatnya melalui zikir. Sahabatku, bulan Ramadan adalah waktu yang paling istimewa untuk memperbanyak ibadah, memanjatkan doa, dan berzikir. Keutamaan berzikir di bulan yang mulia ini bagaikan menanam benih di tanah yang subur. Hasilnya akan jauh lebih melimpah dan berkah. Di bulan inilah pintu surga terbuka lebar. Ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk membersihkan jiwa, menguatkan iman, dan memohon segala hajat dunia maupun akhirat kepada Allah dengan penuh keyakinan, termasuk hajat kita untuk melunasi hutang dan melancarkan rezeki. Allah Maha mendengar, dan bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memohon dengan sungguh-sungguh. Kita semua pasti pernah merasakan betapa beratnya hidup di bawah bayang-bayang hutang. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, atau mungkin kita sering bertanya-tanya, mengapa rezeki terasa begitu sulit datang, padahal sudah berusaha sekuat tenaga. Kekayaan, kelancaran rezeki, dan kebebasan dari hutang bukanlah sekedar impian. Allah telah menjanjikan kepada hambanya yang bertawakal dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Namun seringkali kita lupa bahwa di balik setiap usaha lahiriah, ada kekuatan spiritual yang jauh lebih besar, yaitu kekuatan doa dan zikir. Ini adalah jembatan kita menuju Sang Maha Pemberi Rezeki, Sang Maha Melunasi Hutang. Maka dari itu, mari manfaatkan momen suci ini untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir. Ada sebuah zikir dengan keutamaan luar biasa, sering disebut sebagai zikir kekayaan, zikir pelunas hutang, atau zikir penarik rezeki. Ini bukan bersifat magis tanpa usaha, melainkan pendorong spiritual yang akan membuka jalan rezeki tak terduga dan menumbuhkan ketenangan dalam jiwa. Zikir ini membersihkan hati dari kegelisahan, menggantinya dengan harapan dan keyakinan penuh kepada janji-janji Allah. Ini adalah fondasi spiritual untuk setiap ikhtiar duniawi kita. Dzikir yang saya maksud adalah untayan kalimat agung yang terdapat dalam Asmaul Husna, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Amitna ala dinil Islam. Mari kita pahami maknanya. Pertama, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu berarti, wahai yang maha hidup, sumber segala kehidupan. Kita memohon kepada Zat yang mampu menghidupkan rezeki kita, menghidupkan harapan yang redup. Lalu, Ya Qayyum artinya, wahai yang maha berdiri sendiri, yang terus-menerus mengurus dan menopang seluruh makhluknya. Ini adalah pengakuan kita bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang mampu mengatur rezeki kita, melunasi hutang, dan menopang kehidupan kita
tanpa butuh bantuan siapapun. Keagungan nama ini adalah penjamin harapan kita. Kemudian, kita lanjutkan dengan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali berarti, wahai yang memiliki kebesaran dan keagungan, pengakuan atas kemuliaan serta kekuasaan Allah yang tak terbatas. Wal Ikram berarti, yang memiliki kemuliaan dan kehormatan, artinya Allah adalah zat yang memberikan kemuliaan dan keberkahan kepada hamba-hambanya. Lalu ditutup dengan doa mendalam, Amithna ala dinil Islam, yaitu wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Ini bukan sekedar doa wafat, melainkan pengakuan akan pentingnya ketaatan dan keistiqomahan dalam Islam sebagai landasan keberkahan dunia dan akhirat. Keyakinan akan akhir yang baik di atas Islam adalah pondasi kuat untuk semua hajat duniawi kita, termasuk kelancaran rezeki dan pelunasan hutang. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya agar rezeki lancar dan hutang lunas? Amalan dzikir ini dianjurkan dibaca sebanyak 41 kali setiap hari setelah menunaikan sholat subuh. Mengapa setelah subuh? Karena di waktu inilah para malaikat berkumpul menyaksikan ibadah kita dan doa lebih mudah dikabulkan. Memulai hari dengan dzikir ini akan menanamkan keyakinan penuh kepada Allah sejak awal, menjadikan kita lebih tenang dan optimis. Ingatlah, kuncinya bukan hanya pada jumlah atau waktu, tetapi pada keistiqomahan, kekhusyuan, dan keyakinan kuat bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lakukan dengan istiqomah, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Amithna ala dinil Islam adalah salah satu ikhtiar spiritual yang sangat kuat, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah. Dengan istiqomah, mengamalkan zikir ini setelah sholat subuh, dengan hati tulus dan keyakinan penuh, insya Allah, Allah akan membukakan pintu rizki dari arah tak disangka, memudahkan jalan pelunasan hutang, dan memberikan ketenangan jiwa yang hakiki. Ingatlah, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Mari, kita mulai perubahan itu dari hati dengan zikir yang penuh makna ini. Namun perlu saya tegaskan bahwa hasil tidak datang secara instan. Kuncinya adalah istiqomah, tawakal, dan ikhtiar nyata bekerja keras. Allah mencintai hamba yang bertawakal, tetapi Allah juga memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia-Nya. Teruslah berzikir, berikhtiar di jalan Allah, bersedekah, dan menjauhi maksiat. Biarkan Allah yang maha bijaksana mengatur waktu dan bentuk rizki yang paling baik untuk kita. Jangan pernah ragu akan janji Allah, sebab Dialah sebaik-baiknya pemberi rizki. Ingatlah bahwa rizki itu bukan hanya uang, tapi juga kesehatan, kebahagiaan, kemudahan, dan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rizki yang berkah dan kebahagiaan kepada kita semua, terutama di bulan penuh ampunan dan rahmat ini. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, teruslah berdoa dan berusaha. Sahabat beriman, jangan simpan kebaikan ini untuk diri sendiri. Mari kita sebarkan ilmu yang bermanfaat ini kepada sanak saudara, kerabat, dan teman-teman kita. Silahkan bagikan video ini dan jangan sungkan untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Mari kita saling mendoakan agar kita semua senantiasa diberikan kelapangan rizki, kemudahan dalam melunasi hutang, dan wafat dalam keadaan iman Islam dan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi setiap langkah dan ikhtiar kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.